Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi jama'in. Alhamdulillah, yang membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Bapak Ustaz Ahmad Thoyib SPDI. Bagaimana isi ceramah tarawih beliau? Mari kita simak secara cuplikan video berikut ini. Tidak ada yang menjadikan manusia lebih berharga dari manusia lainnya kecuali karena ketakwaannya kepada Allah. Kita tahu binatang saja ada harganya. Harga sapi dilihat dari gemuknya. Semakin banyak dagingnya, maka harga sapi semakin mahal. Namun harga sapi masih kalah dengan harga burung perkutut. Padahal kita tahu daging burung perkutut sedikit betul. Kenapa bisa terjadi? Karena harga burung perkutut bukan pada dagingnya, tapi pada suaranya. Lalu di manakah letak harga manusia? Kalau pada gemuknya silahkan ia bersaing dengan sapi. Pada suaranya tentu saja tidak. Allah Maha benar, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Bahkan dari penghujung Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-165, tujuan utama dari puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Suatu ketika ada seorang pemuda yang baru saja dia menikah, dia mendatangi Imam Syafi'i, ngadu dia, wahai guru, dulu saya tuh sebelum nikah sama istri saya lihat istri saya kok cantik, namun setelah menikah istri saya tak cantik lagi. Ada Pak yang merasa istrinya nggak cantik lagi di sini? Ada? Sudah tua? Oh enggak. Jadi Imam Syafi'i mengatakan kepada pemuda itu, dia beri nasihat, tundukkan pandanganmu dari melihat hal-hal yang Allah haramkan, maka akan dijadikan cantik kembali istrimu. Betul. Pulang dia laksanakan perintah Imam Syafi'i, matanya tidak diumbar untuk melihat wanita-wanita yang tidak muhrim baginya, wanita yang tidak halal baginya. Maka jarak 1 bulan dia kembali lagi, dia temui Imam Syafi'i, benar guru, istriku cantik kembali. Artinya apa? Hikmah di sini Bapak Ibu sekalian, jika kita menikmati hal-hal yang haram, maka akan dihilangkan kenikmatan pada yang halal. Kita umbar pandangan kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, melihat wanita yang bening-bening, ya, yang licin-licin, entah di pasar, di jalan, kita umbar pandangan kita, maka Allah akan jadikan penglihatan kita pada yang halal tidak menjadi nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah Allahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyapa. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada
satu kisah tentang seorang laki-laki namanya Imran bin Hattan. Imran bin Hattan ini adalah seorang laki-laki itu yang enggak ganteng, Mbak, jelek. Hidungnya pesek, kulitnya hitam, rambutnya keriting, badannya pendek, ya, jelek lah. Jadi kalau orang ganteng itu kan relatif. Ada namanya lumayan ganteng, ada yang sangat ganteng, sangat cantik, itu relatif, Pak. Tapi kalau orang jelek itu cuma satu, mutlak. Jelek ya jelek, nggak ada namanya sedikit jelek, sangat jelek tuh nggak ada. Ya jelek ya jelek. Nah, Imran bin Hattan ini orangnya jelek, tapi dia punya istri itu cantik, sangat cantik. Kebalikannya, suatu ketika Imran bin Hattan ini masuk ke dalam rumahnya, dia lihat istrinya sedang berdandan. Dia liatin aja, sambil senyum, sambil geleng-geleng gitu. Masya Allah, cantiknya istriku gitu. Istrinya melihat Imran bin Hattan geleng-geleng, senyum-senyum sendiri, nanya, abang nih kenapa senyum-senyum sendiri? Iya dek, saya ini loh dek, nggak nyangka saya yang jelek seperti ini kok bisa dapat istri secantik kamu. Oh iya bang, kalau gitu nanti kita masuk surga sama-sama. Lah kok bisa? Iya, karena abang bersyukur punya istri secantik aku, dan aku bersabar punya suami sejelek abang. Namanya kalau sabar sama syukur, iman sempurna, tempatnya di surga. Jadi ini yang di depan sini bersyukur, yang di belakang sana bersabar. Iya, sabar dan syukur, maka keduanya akan berada di surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada yang menjadikan manusia menjadi lebih mulia daripada manusia lainnya. Tidak ada yang menjadikan manusia lebih berharga dari manusia lainnya kecuali karena ketakwaannya kepada Allah. Kita tahu binatang saja ada harganya. Harga sapi dilihat dari gemuknya. Semakin banyak dagingnya, maka harga sapi semakin mahal. Namun harga sapi masih kalah dengan harga burung perkutut. Padahal kita tahu daging burung perkutut sedikit betul. Kenapa bisa terjadi? Karena harga burung perkutut bukan pada dagingnya, tapi pada suaranya. Lalu di manakah letak harga manusia? Kalau pada gemuknya silahkan ia bersaing dengan sapi. Pada suaranya tentu saja tidak. Allah Maha benar, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Bahkan dari penghujung Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-165, tujuan utama dari puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Banyak ciri-ciri orang yang bertakwa. Semakin banyak ciri-ciri takwa yang kita kumpulkan dalam diri kita, maka akan semakin bagus nilai ketakwaan kita. Namun semakin sedikit ciri-ciri takwa yang ada pada diri kita, maka akan semakin rendah nilai kualitas ketakwaan kita. Di antara ciri-ciri takwa adalah bagaimana seorang menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, di antara ciri takwa adalah bagaimana seorang memastikan di dalam segala aktivitasnya hal-hal yang Allah ridho pasti kehalalannya, dan dihindari dari hal-hal yang diharamkan Allah. Suatu ketika ada seorang pemuda yang baru saja dia menikah, dia mendatangi Imam Syafi'i, ngadu dia, wahai guru,
Dulu saya tuh sebelum nikah sama istri saya lihat istri saya kok cantik. Namun setelah menikah, istri saya tak cantik lagi. Ada Pak yang merasa istrinya nggak cantik lagi di sini? Ada? Sudah tua? Oh enggak. Jadi Imam Syafi'i mengatakan kepada pemuda itu, dia beri nasihat, tundukkan pandanganmu dari melihat hal-hal yang Allah haramkan, maka akan dijadikan cantik kembali istrimu. Betul. Pulang dia laksanakan perintah Imam Syafi'i, matanya tidak diumbar untuk melihat wanita-wanita yang tidak muhrim baginya, wanita yang tidak halal baginya. Maka jarak 1 bulan dia kembali lagi, dia temui Imam Syafi'i, benar guru, istriku cantik kembali. Artinya apa? Hikmah di sini Bapak Ibu sekalian, jika kita menikmati hal-hal yang haram, maka akan dihilangkan kenikmatan pada yang halal. Kita umbar pandangan kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, melihat wanita yang bening-bening, ya, yang licin-licin, entah di pasar, di jalan, kita umbar pandangan kita, maka Allah akan jadikan penglihatan kita pada yang halal tidak menjadi nikmat. Kita biasa makan harta yang haram, harta yang bukan hak kita, harta riba, harta yang diambil secara zalim, maka akan dihilangkan kenikmatan pada harta yang halal. Kok makan yang halal nggak enak? Bisa jadi dia terbiasa memakan harta yang tidak halal baginya. Ini hal yang demikian penting bagi kita untuk memperhatikan, memastikan apa yang ada pada diri kita benar-benar hal-hal yang halal. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kita menjaga hubungan keluarga kita. Diantaranya adalah komunikasi antar suami dan istri. Bentuknya adalah salah satunya dengan banyak-banyak mengungkapkan rasa kasih dan sayang, mengungkapkan cinta kepada istrinya. Bapak sering mengucapkan kata cinta sama istrinya, Pak? Pak, terakhir kali bilang cinta sama istrinya kapan? Waktu pacaran? Atau habis ijab qabul? Iya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kita cinta kepada Allah, namun Allah yang Maha tahu masih perintahkan kepada kita untuk mengungkapkan kata-kata cinta kepada Allah. Dalilnya salah satunya dalam Quran surat Al-Fatihah ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa cinta kepada Allah adalah memuji-muji. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, yang Allah perintahkan kita untuk mengungkapkannya dalam sehari minimal 17 kali. Sama Allah yang Maha tahu, kita masih diperintahkan untuk mengungkapkan kata cinta 17 kali, apalagi kepada istri kita, pasangan kita. Ya, Bapak hari ini sudah mengucapkan kata cinta belum sama istrinya? Ibu sudah belum Bapak bilang cinta itu? Kalau belum, ya harus diucapkan minimal 17 kali. Nanti kalau belum dijamak pulang dari sini, Pak, bilang sama ibunya, I love you, 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 I love you gitu. 17 kali, ya. Paling nanti istrinya nanya, abang sehatkah? Iya, mengungkapkan kata-kata cinta. Bu tahu selopku enggak? Selop apa sih, Pak? Selop you kan gitu. Sering mengucapkan kata cinta karena Allah yang Maha tahu saja masih perintahkan kita untuk mengungkapkan kata-kata cinta. Bahkan orang yang sudah menikah, suami itu, ibu, itu bohongnya saja berpahala. Coba kalau suami bilang, Bu, engkaulah wanita tercantik di dunia, betul apa bohong, Bu? Berpahala. Coba bilang, Masya Allah, Bu, ya, aku loh belum pernah masak, belum pernah aku makan sayur lodeh seenak ini. Bohong atau jujur, Bu? Bohong atau jujur?
berpahala, jujur berpahala, bohong berpahala. Masya Allah, ya. Coba nanti ya, kalau istri sedang di rumah, kita pulang itu, istri lagi ngulek sambal terasi, ya, pakai daster bolong di 7 tempat, ya, maskernya belum dihapus, keringatnya banyak bercucuran, baunya nggak karu-karuan, ya, peluk dari belakang, cium. Paling istri bilang, apa sih ini, gitu kan. Nah, disitulah bapak bisa dengan tulus mengungkapkan kata cinta kepada istrinya. Mencium dirimu saat kau wangi dan cantik itu biasa, namun menciummu pada saat seperti ini adalah jihad akbar. Ya, mengungkapkan kata-kata cinta karena apa? Allah Maha tahu masih kita diperintahkan untuk mengungkapkan kata cinta, apalagi kepada istri kita, pasangan kita yang tidak tahu kita itu cinta atau tidak. Karena apa? Karena dari makna iman sendiri, iman saja di situ maknanya adalah tasdiqu bil qalbi wa nutqu bil lisan wal amalu bil arkan. Pembenaran dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sama, cinta juga tidak hanya sebatas bukti, tidak hanya sebatas di hati, namun juga harus sering-sering diucapkan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah pertemukan kita di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan kemudahan, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan ampunan. Berbanyak ibadah kita kepada Allah, berbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, doa ada 3 macam. Doa yang pertama, doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada Allah, dikabulkan pada saat itu pula. Macam doa yang kedua, doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada Allah tidak dikabulkan saat itu, namun dikabulkan di kemudian waktu. Dan macam doa yang ketiga, doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada Allah tidak dikabulkan saat itu, tidak di kemudian waktu, namun menjadi simpanan amal soleh di akhirat nanti. Artinya apa? Tidak ada doa yang sia-sia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita di bulan Ramadan, menerima sedekah kita, salat kita, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, dan diberikan kepada kita apa yang Allah janjikan di akhir Ramadan, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Demikian sedikit kajian kita di malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah tarawih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Thoyib SPDI. Semoga apa yang disampaikan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian dari kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.